Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adilaksa Karisma dengan NPT 112200877. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan jawaban mengenai ujian akhir semester milik saya. Nah, untuk pertanyaan pertama, jelaskan cara identifikasi ketinggian layer dengan analisis profil vertikal suhu udara, suhu potensial, angin, dan kelembapan. Nah, di sini diminta untuk menggunakan satu kasus bisa dengan model numerik ECMWF atau contoh kasus dari jurnal. Nah, di sini saya mengambil kasus dari jurnal yaitu estimasi ketinggian planetary boundary layer Indonesia menggunakan data ECMWF reanalisis era interim yang ditulis oleh Vivi Triani, Ahmad Bey, dan Tania Jun. Nah, mengapa ketinggian ABL ini penting untuk dianalisis? Jadi, ketinggian ABL merupakan kunci dari model cuaca, iklim, dan kualitas udara dalam menentukan percampuran turbulensi, difusi vertikal, perpindahan secara konvektif, dan juga proses sedimentasi aerosol dan deposisi polutan di atmosfer. Nah, di sini penulis mengutip dari Kohn et al. Tahun 2014 bahwa ketinggian ABL sulit diukur secara langsung sehingga perlu diestimasi melalui analisis profil vertikal temperatur, turbulensi, atau komposisi atmosfer. Nah, dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data profil vertikal atmosfer seluruh wilayah Indonesia yang meliputi 10 derajat lintang utara hingga 10 derajat lintang selatan, dari 90 derajat bujur timur hingga 150 derajat bujur timur. Nah, dari rentang waktu Januari 2015 hingga Juni 2015 yang diperoleh dari data ECMWF reanalisis era interim dengan resolusi spasial 2,5 derajat kali 2,5 derajat. Nah, data profil yang diunduh oleh si penulis ini adalah level tekanan, geopotensial, temperatur, kelembapan spesifik, kelembapan relatif, angin U dan angin V. Nah, untuk waktu datanya yaitu 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, dan 18 UTC. Nah, di sini penulis menggunakan 7 metode, di mana metode yang pertama yaitu menentukan ketinggian ABL melalui level minimum gradien vertikal RH atau melalui metode kelembapan relatif. Nah, yang kedua menggunakan temperatur virtual atau TV, di mana menentukan ketinggian ABL melalui level maksimum gradien vertikal temperatur virtual. Yang ketiga melalui temperatur potensial atau theta, di mana menentukan ketinggian ABL dengan level maksimum gradien vertikal theta. Yang keempat, temperatur potensial virtual atau theta V dengan menentukan ketinggian ABL dengan level maksimum gradien vertikal theta V, dan kelembapan spesifik atau Q dengan menentukan level minimum gradien vertikal Q, indeks refraksitivitas atau atmosfer atau N, yaitu menentukan dengan level minimum gradien vertikal N. Dan yang terakhir yaitu kecepatan angin atau V dengan menentukan level maksimum gradien vertikal V. Nah, di sini penulis akan menganalisis berdasarkan perbedaan sistematis antara metode. Jadi metode antara satu yang lain dibandingkan dengan uh, perhitungan statistik. Nah, jadi untuk menentukan ketahanan dari estimasi ketinggian PBL di wilayah Indonesia selama 6 bulan dan sensitivitasnya terhadap metode yang dipilih. Nah, yang kedua ada analisis secara pola bulanan dan harian atau bisa kita sebut dengan seasonalnya. Dan yang terakhir yaitu distribusi estimasi ketinggian PBL-nya. Nah, berikut merupakan hasil dari penelitiannya. Yang pertama terdapat visualisasi yaitu estimasi ketinggian PBL. Jadi ABL bisa disebut dengan PBL menggunakan 7 metode gradien pada lintang yang telah disebutkan untuk waktu 13 PIB pada tanggal 1 Maret 2015, dan untuk gambar yang kedua yang B pada pukul 7 tanggal 28 Mei 2015. Nah, estimasi ketinggian PBL ditunjukkan oleh garis yang putus-putus ini. Pada gambar 2A, untuk gambar yang pertama ini, metode RH, TV, Theta, dan Theta V mengindikasikan estimasi ketinggian PBL yang identik, yaitu pada ketinggian 1985 meter. Nah, jadi untuk
ketinggiannya itu di sekitar sini. Nah, sedangkan metode Q dan N berada di lokasi 258 yang lebih rendah. Nah, jadi untuk metode Q itu tampak pada garis yang merah, dan metode N garis yang oranye menunjukkan 258 meter lebih rendah dari ketinggian 1985. Nah, sedangkan metode V atau yang berdasarkan angin menunjukkan ketinggian PBL berada di ketinggian 306 meter atau di sini. Sedangkan di gambar 2B, beberapa metode yaitu metode RH, TV, Theta, Theta V, Q, dan N menunjukkan estimasi ketinggian PBL yang identik, yaitu sebesar 760 meter atau berada di sini. Nah, sedangkan metode V atau metode angin yang semula berada pada titik yang paling rendah sekarang memiliki ketinggian yang paling tinggi, yaitu sebesar 4.332 meter. Nah, kenapa hal ini bisa ada yang identik seperti itu? Nah, estimasi ketinggian PBL yang identik sama atau berbeda dapat disebabkan oleh tingkat keawanan suatu wilayah, baik itu tinggi rendahnya awan maupun tutupan awan pada wilayah tersebut. Nah, untuk visualisasi yang kedua, yaitu nilai rata-rata dari median ketinggian PBL Indonesia selama 6 bulan diestimasi menggunakan 7 metode gradien yang sudah kita pakai sebelumnya. Nah, hasil estimasi ini berdasarkan waktu analisis yang berbeda, yaitu 7 WIB, 13 WIB, 19 WIB, dan 01.00 WIB. Atau bisa dikatakan pada waktu selang 00 UTC, 6 UTC, 12 UTC, dan juga 18 UTC. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bahwa nilai ketinggian PBL berada di antara 700 hingga 4.500 meter. Nah, metode Q dan N atau bisa dilihat pada yang hijau dan yang biru menunjukkan nilai terendah di antara metode-metode yang lain. Nah, sedangkan metode Theta V dan metode V konsisten lebih tinggi. Seperti yang berwarna hijau dan ungu, dan metode Q dan N juga memiliki selisih yang sangat tinggi di antara kedua metode sebelumnya dengan perbedaan sekitar 4.000 meter. Nah, sedangkan untuk metode TV sendiri yang berwarna oranye menunjukkan estimasi yang tidak jauh berbeda dengan metode sebelahnya yaitu RH. Nah, penurunan rata-rata ketinggian PBL dengan metode Theta V, Q, dan N maksimum terjadi pada pukul 13.00 WIB atau pada pukul 6 UTC, dan ke minimumnya pada pukul 01.00 WIB atau pada pukul 18 UTC. Nah, untuk metode RH, Q, dan V menunjukkan nilai minimum pada pukul 7.00 WIB atau 00 UTC dan maksimum pada pukul 13.00 WIB atau pada pukul 6 UTC. Nah, dengan gambar sebelumnya akan kita bandingkan dengan gambar yang keempat atau visualisasi selanjutnya, itu perbandingan spasial rata-rata median ketinggian PBL dari ketujuh metode di wilayah Indonesia dalam rentang lokasi 10 derajat lintang utara hingga 10 derajat lintang selatan, untuk bujurnya pada 90 derajat bujur timur hingga 150 derajat bujur timur. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan data spasial dari data statistik yang ada di gambar sebelahnya. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa untuk metode Q dan metode yang N memiliki nilai median yang paling rendah dibandingkan metode-metode yang lain. Nah, sedangkan untuk metode V sendiri memiliki ketinggian yang lebih tinggi rata-ratanya dan mediannya dibanding metode yang lainnya. Untuk metode RH dan TV seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa tidak jauh berbeda. Nah, sedangkan untuk metode Theta dan metode Theta V juga memiliki ketinggian yang lebih variatif namun lebih tinggi dibanding metode Q, N, RH, dan TV. Nah, dari gambar keempat ini kita bisa mengetahui bahwa rata-rata median ketinggian PBL di daratan berkisar antara
2.000 meter hingga 5.000 meter dengan wilayah lautan yang lebih rendah di bawah ketinggian 2.000 meter. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa untuk bagian yang kuning atau bagian yang lebih PBL-nya lebih tinggi berada di wilayah daratan. Nah, untuk metode Q dan N menunjukkan estimasi yang lebih rendah dibandingkan metode yang lain. Nah, ini seperti data statistik yang sudah kita visualisasikan sebelumnya. Nah, dengan nilai median ketinggian PBL di daratan di bawah 2.000 meter, sementara di lautan ketinggian PBL berada di bawah antara 500 meter hingga 1.000 meter. Nah, sedangkan untuk metode V sendiri memiliki nilai estimasi ketinggian di atas 4.000 meter. Nah, metode V ini ketinggian PBL-nya lebih tinggi di beberapa wilayah lautan dibandingkan dengan daratan, berbanding terbalik dengan metode-metode yang lainnya. Nah, berikut merupakan tabel untuk metode estimasi ketinggian PBL dan persentase kasus musiman dan hariannya. Nah, dari metode yang telah kita sebutkan sebelumnya, mengindikasikan bahwa persentase kasus ketinggian PBL yang berada di siang hari, yaitu pada pukul 13.00 WIB atau 6 UTC, dan malam hari atau 12 UTC atau 19.00 WIB, dengan banyaknya kasus menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Nah, hal ini bisa kita lihat bahwa di bagian perbedaan diurnal dan PBL terendah terjadi di malam hari menunjukkan variasi yang lebih tinggi dibandingkan perubahan bulanan dan PBL yang terendah yang terjadi pada bulan Februari. Nah, kecenderungan yang sama untuk ketinggian PBL terendah pada malam hari. Nah, jadi semua metodenya memiliki kesamaan, yaitu PBL terendah pada malam hari. Nah, perubahan diurnal juga dapat dibandingkan besarnya terhadap struktur ketidakpastian estimasi ketinggian PBL. Nah, karena ketinggian PBL ini tidak bisa diestimasi secara pasti, jadi memiliki struktur ketidakpastian. Nah, kesimpulan dari penelitian pada kasus ini yang dilakukan oleh Fitriani et al. Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa ketujuh metode berbasis gradien menghasilkan estimasi ketinggian PBL yang berbeda satu sama lain selama 6 bulan. Nah, sedangkan rata-rata estimasi ketinggian PBL di Indonesia memiliki struktur ketidakpastian karena seperti yang kita lihat sebelumnya bahwa 7 metode memiliki ketinggian yang sangat berbeda, bahkan memiliki perbedaan hingga 4.000 meter. Nah, untuk metode Q dan N konsisten menghasilkan estimasi ketinggian PBL terendah, sementara metode Theta V dan V konsisten menghasilkan estimasi ketinggian PBL tertinggi. Mengenai variasi bulanan dan diurnal, ketinggian PBL berbeda terhadap masing-masing wilayah di Indonesia. Wilayah lautan lebih konsisten terhadap variasi diurnal dan bulanan bila dibandingkan dengan wilayah daratan. Nah, umumnya ketinggian PBL di wilayah lautan lebih rendah bila dibandingkan dengan ketinggian PBL di daratan yang relatif lebih tinggi karena memiliki topografi yang lebih bervariasi. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 yaitu jelaskan cara interpretasi gambar untuk monitoring tropical wave tersebut dengan memperhatikan nilai dan parameter. Nah, sebelum menganalisis gambar dari visualisasi data ini, kita akan mempelajari bagaimana sih pengolahan datanya. Nah, jadi sebenarnya visualisasi OLR sebelum berbentuk gelombang seperti ini, nah, atau data grafik seperti ini. Nah, data yang digunakan pasti adalah data OLR yang menggunakan proxy atau data historis untuk konveksi dan juga track dari siklon tropis global. Dalam penelitian Ayer et al., nah, dia menggunakan metode bahwa untuk dekomposisi spektral melibatkan dua asumsi implisit. Untuk yang pertama, yaitu gelombang dapat dipisahkan secara linier, dan yang kedua, gelombang yang terisolasi dan tidak menyerupai gelombang tidak secara signifikan diproyeksikan ke mode terdekomposisi, atau yaitu kekuatan tersebar pada lentang bilangan gelombang dan frekuensi yang luas. Nah, sedangkan untuk visualisasi grafik di sini saya mengambil dari penelitian Wheeler and Wickman pada tahun 2001. Nah, jadi sebelumnya dari grafik OLR anomali yang seperti ini, dia akan mengalami transformasi inverse Fourier yang mencakup kontribusi dari model lain yang tumpang tindih, konveksi terorganisir yang tidak terkait dengan gelombang khatulistiwa, dan background red noise. Nah,
Jadi untuk istilahnya memuluskan grafik ini, maka diperlukan adanya transformasi inverse Fourier. Nah, transformasi Fourier juga dilakukan dalam waktu dan ruang pada anomali intraseasonal untuk memproyeksikan parameter ke dalam ruang bilangan frekuensi. Nah, jadi dalam OLR ini dia akan diinputkan ke dalam bilangan gelombang frekuensi atau wave number frekuensi. Nah, selama proses penyaringan untuk gelombang tertentu, nilai parameter ditetapkan ke 0 untuk semua bilangan gelombang dan frekuensi kecuali dalam interval nilai tempat gelombang ini terdefinisikan. Nah, jadi mengapa kita memerlukan transformasi Fourier di sini? Jadi misal dari satu gelombang ini, dia akan dipecah menjadi beberapa gelombang di mana untuk menganalisis apakah uh, terdapat gelombang-gelombang yang lain yang sudah disebutkan sebelumnya seperti MGO, Equatorial Rossby, Kelvin wave, dan semacamnya. Nah, jadi untuk memisahkan atau menghapus anomali data klimatologi di dekat setiap TC, di sini perlu digunakan fungsi pembobotan Gaussian. Nah, di mana Wxy sama dengan 1 min eksponen dari negatif R kuadrat Ln 4 dibagi 2 R kuadrat, di mana R atau Wxy adalah jarak titik grid tertentu dari pusat badai, dan R bernilai 500 km, yang dimana menetapkan skala panjang untuk fungsi pembobotan. Nah, anomali di pusat badai akan berkurang menjadi 0. Nah, sedangkan pada jarak atau R atau senilai 500 km berkurang setengahnya. Nah, secara umum, aktivitas gelombang khatulistiwa akan meningkat selama tropical cyclone genesis. Nah, ini di sini mengutip dari Bessa V. N. Wheeler tahun 2006 dan juga Frank and Roundy tahun 2006. Nah, aktivitas gelombang klimatologi atau equatorial wave sendiri sangat sensitif terhadap penghilangan TC. Nah, meskipun dengan tingkat sensitivitas yang berbeda-beda berdasarkan lokasi dan juga jenis gelombang. Nah, jadi dari pengolahan data tadi dari 5 gelombangnya, di sini ada data atau historical data di mana menunjukkan rata-rata dari persentase perbedaan antara variasi yang sudah difilter yang atau datanya sudah dibuang tadi di OLR data dengan atau juga tidak menggunakan TCS untuk setiap cekungan yang sudah ditujukan di dalam visualisasi ini. Nah, jadi meskipun ada gelombang yang memiliki sensitivitas yang rendah terhadap tropical cyclone seperti gelombang Kelvin ini, sebenarnya hampir keseluruhan gelombang juga memiliki sensitivitas terhadap penghilangan dari data tropical cyclone-nya sendiri. Dan di sini saya juga sudah menyantumkan referensinya. Lalu kita akan kembali ke pertanyaannya dan juga grafiknya. Nah, jadi kita analisis terlebih dahulu sebenarnya ini merupakan visualisasi dari data yang sudah dimuluskan ini tadi. Nah, namun di sini kita sudah mengelompokkan kuadrannya itu menjadi 3. Nah, yang pertama untuk zonal wave number-nya. Untuk yang ke kanan dia akan berpropagasi ke arah timur. Nah, sedangkan untuk yang W atau barat ini dia akan berpropagasi ke arah barat. Nah, untuk di bagian kanan ini merupakan periode dari gelombangnya, sedangkan untuk di bagian kiri merupakan frekuensi yang memiliki satuan cycle per day. Nah, di sini garis-garis yang membatasi mereka semua ini misal MRG dengan dibuktikan garis ungu, Kelvin warna biru, Equatorial Rossby merah, dan MGO hitam, dan juga ada low frequency wave yang berwarna ungu juga di bawah sini. Nah, garis-garis tersebut menunjukkan amplitudo atau batasan-batasan di mana gelombang tersebut akan aktif di sana. Jadi misal ada OLR di dalam amplitudo tersebut, maka di sini termasuk gelombang Kelvin, di sini termasuk gelombang Rossby, di sini termasuk MGO. Nah, untuk yang pertama ada gelombang yang memiliki frekuensi yang sangat rendah namun memiliki periode yang paling lama, yaitu low frequency wave. Nah, low frequency wave ini
memiliki periode lebih dari 120 hari dan juga memiliki nilai wave number dari min 10 hingga 10. Nah, sedangkan untuk MgO sendiri memiliki rentang periode 30 hingga 96 hari dan untuk wave number-nya dia memiliki wave number 0 hingga 9 dan dia berpropagasi ke arah timur. Nah, sedangkan untuk Equatorial Rossby dia memiliki periode 9,7 hari hingga 72 hari dengan wave number-nya min 10 derajat hingga 1, sedangkan untuk Kelvin wave sendiri memiliki rentang waktu 2,5 hari hingga 17 hari, sedangkan untuk wave number-nya memiliki wave number 1 hingga 14, sedangkan untuk Tropical Depression atau Mixed Rossby Gravity Wave memiliki rentang waktu atau periode 2,5 hari hingga 10 hari dengan nilai wave number min 20 hingga minus 6. Nah, jadi di sini T merupakan periode dan K merupakan zonal wave number-nya. Nah, area luasan objek menggambarkan amplitudo tiap equatorial wave-nya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, sedangkan analisis peta gelombang ini perlu diberikan OLR atau pada di sini kita biasa menyebutnya dengan menggunakan Hofmüller untuk melacak perambatan gelombangnya. Untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan mengenai tahap-tahap teknik Dvorak dalam menentukan tropical cyclone. Nah, untuk yang pertama, teknik Dvorak merupakan teknik yang mengestimasi intensitas atau kekuatan dari tropical cyclone melalui pola citra satelit dan infrared suhu. Nah, intensitas dari TC akan diukur berdasarkan T-number. Satu angka T-number akan mewakili perubahan intensitas dalam satu hari dengan laju rata-rata. T-number diberikan sebagai kecepatan angin permukaan maksimum atau tekanan permukaan laut minimum. Nah, di sini saya mengambil dari Weldon et al. Tahun 2006 dalam The Dvorak Tropical Cyclone Intensity Estimation Technique, a satellite-based method that endured for over 30 years. Nah, di sini terdapat summary atau rangkuman dari Dvorak tahun 1984 mengenai wind pressure relationship atau hubungan antara tekanan angin di Atlantik dan West Pacific. Nah, untuk CI sendiri merupakan current intensity yang memiliki satuan dari T-number juga, sedangkan untuk MSW yang memiliki satuan knot yaitu maximum sustained wind, dan di sini untuk tekanan di area Atlantik dan ini untuk West Pacific. Nah, dalam Dvorak teknik sendiri di sini juga telah terdapat diagram alirnya yang diadaptasi dari Weldon et al. Tahun 2006. Untuk yang pertama adalah kita harus menentukan lokasinya terlebih dahulu. Yang kedua, mengestimasi dari intensitas atau kekuatannya. Nah, untuk mengestimasi intensitas ini kita menggunakan ada dua cara. Yang pertama, untuk data di nomor berapa. Nah, di sini kita menggunakan perangkat dari sistem awan. Yang pertama ada dari eye atau dari mata cyclone-nya, curve band, shear, dan CDO. Nah, yang kedua kita juga melihat perkembangannya selama 24 jam. Nah, dalam 24 jam ini kita harus melihat juga bagaimana perkembangan dari pattern-nya, karena perkembangan satu pattern berarti dalam waktu satu hari dia akan memiliki perkembangan sebanyak satu T-number. Nah, jadi pattern tersebut akan dikenali dan akan kita estimasikan dia akan memiliki pattern seperti apa, lalu kita tentukan T-number-nya dan berapakah final intensitasnya. Yang pertama, sebelum melakukan menentukan lokasi, kita harus menentukan apakah suatu sistem tersebut dapat dicurigai sebagai TC bila terdapat pusat sirkulasi dan memiliki tekanan permukaan laut rendah. Jika tidak, maka hal tersebut bukan termasuk TC atau bisa juga masuk ke dalam tropical depression yang tidak bisa berubah menjadi TC. Nah, pusat TC pastinya berada pada pusat sirkulasi. Nah, untuk menentukan
sistem konvektif ini, kita perlu mengetahui bahwa dia akan termasuk ke dalam TC apabila klaster konvektif telah bertahan dalam kurun waktu 12 jam atau lebih, dan klaster ini memiliki CST yang ditentukan dalam lintang 2,5 derajat atau telah bertahan dalam kurun waktu 6 jam. Nah, dan cluster telah berwarna dark gray atau DG atau lebih dingin pada kurva BD Dvorak. Jadi untuk kurva BD-nya seperti ini. Nah, karena dia memiliki warna yang monokrom, jadi di sini juga terdapat shade code-nya atau untuk kode warnanya. Nah, setiap kode warna akan menunjukkan temperaturnya. Jadi untuk dark gray sendiri memiliki temperatur antara negatif 30 hingga negatif 41 derajat Celcius. Untuk selanjutnya yaitu kita harus mengestimasi intensitas dari tropical cyclone-nya. Nah, untuk yang pertama adalah sistem pengukuran menggunakan sistem awan. Nah, dari sistem awan ini kita akan bagi menjadi 4. Yang pertama adalah curve band atau pita kelengkungan, shear atau pergeseran, central dense overcast atau CDO, dan eye atau mata badai. Nah, mengapa dibagi menjadi 4? Jadi, ibaratnya dalam tiap sistem ini, dia akan mengalami start yang berbeda-beda tergantung pada T-number-nya juga. Nah, misal di curve band, dia akan memiliki T-number dari 1 hingga 5. Jadi setelah pre-storm dia akan membentuk curve band, dan lalu dari curve band dia akan menjadi hurricane. Nah, untuk yang kedua shear atau pergeseran. Nah, pergeseran ini dimulai dari pre-storm dan dia akan terjadi dari T1,5 hingga T3,5. Nah, jadi dia merupakan lanjutan dari pre-storm lalu terbentuk tropical storm dan dilanjutkan dengan T-number yang lain. Nah, untuk CDO sendiri, dia merupakan kelanjutan dari tropical depression. Nah, setelah dari tropical depression, dia akan membentuk CDO, dan ini akan berlanjut ke proses selanjutnya. Sedangkan untuk I sendiri, dia merupakan bagian dari T-number yang lebih besar. Jadi dia mengalami proses yang lebih lengkap dibandingkan dengan estimasi yang lain. Jadi dia mulai dari pre-storm, tropical depression, tropical storm, hurricane, dan baru untuk di band 4,5 hingga di T-number 8 baru terjadi I. Nah, lalu untuk yang kedua kita harus mengestimasi intensitasnya dalam perubahan dalam kurun waktu 24 jam. Jadi kita harus mengenali perkembangan pola dan menentukan T-number-nya. Jadi misal untuk pola seperti ini, untuk 24 jam kemudian dia akan berkembang lagi. Nah, menjadi T2 seperti ini. Lalu 24 jam lagi dia akan berkembang lagi menjadi T3 seperti ini. Nah, perbandingan 24 jam ini digunakan untuk menghindari adanya variasi diurnal pada awan TC. Nah, jadi mengapa tidak perubahan tiap 6 jam, tiap 12 jam. Nah, karena pada umumnya pelemahan atau perkembangan dari tropical cyclone sendiri adalah 1 T-number per hari. Nah, sedangkan untuk pelaporannya nanti akan berbentuk seperti TC berkembang, TC melemah, atau juga stabil. Nah, di sini bisa kita lihat untuk estimasi intensitasnya. Jadi tiap kenaikan satu T-number juga akan disertai oleh salah satu, misal pusat sistem menjadi lebih jelas dengan bending yang lebih melingkar atau lebih melengkung dan lebih rapat. Nah, untuk awan tebal dan pusat sistem menjadi lebih dekat dan juga lebih erat. Nah, sedangkan untuk CDO dia akan lebih melingkar atau lebih melengkung dan juga lebih besar. Sedangkan akan lebih banyak band awan yang mengelilingi fitur pusatnya atau akan mengelilingi pusatnya. Jadi setelah
kita menentukan intensitasnya, kita akan menentukan pola T-number terbaik. Jadi, kita akan menentukan bahwa pola yang kita lihat dalam citra satelit infrared itu akan kita bandingkan pada diagramnya, akan dia masuk ke dalam T-number nomor berapa. Nah, jadi kita juga akan menentukan pola T-number yang terbaik. Lalu untuk proses selanjutnya adalah kita akan menentukan final T-number, di mana final T-number ini akan ditentukan berdasarkan nilai T-number data T, dt, model expected atau MET, dan juga pattern atau PT. Nah, jadi sebenarnya DT sendiri dia akan memiliki jumlah T-number yang juga sedikit signifikan. Nah, dan pattern T dia juga akan menentukan T-number-nya memiliki pola yang apa gitu. Nah, untuk model expected-nya di sini kita seperti akan memprediksi untuk ke selanjutnya kita akan memakai T-number yang berapa. Nah, lalu untuk selanjutnya ada batasan dalam menentukan final T-number. Nah, jadi untuk menentukan finalnya yang pertama, klasifikasi awal harus T-number 1 atau T1,5. Dan selama 24 jam pertama perkembangan, FT atau final T-number tidak dapat diturunkan di malam hari nilainya. Sedangkan 24 jam setelah T1 awal, final T-number harus kurang dari sama dengan 2,5. Jadi, T-number untuk tropical cyclone pasti meningkat pada perkembangan awalnya. Jadi, tapi tidak boleh meningkat terlalu signifikan. Nah, sedangkan final T-number harus sama dengan MET plus minus 1. Nah, untuk current intensity sendiri, dia tidak akan pernah membatasi dari final T-number-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus menentukan current intensity atau intensitas saat ini. Selama perkembangan awal dan beberapa perkembangan kembali, nilai current intensity pasti sama dengan final T-number. Nah, tapi untuk sistem yang melemah atau berkembang kembali, nah, pertahankan nilai current intensity pada final T-number tertinggi selama 12 jam sebelumnya. Jadi, jangan lebih dari 1 atas final T-number saat ini. Jadi, apabila sistemnya melemah atau berkembang kembali, CI tidak bisa ditingkatkan lagi. Jadi, selama 12 jam sebelumnya, dia tidak akan menambah T-number-nya. Dan juga perlu kita tandai di sini bahwa CI tidak akan pernah lebih kecil dari FT. Dan untuk yang terakhir, yaitu kita harus menentukan forecast intensity-nya. Jadi dalam suatu tropical cyclone, kita di akhir juga harus menentukan intensitasnya dalam kurun waktu 24 jam. Nah, forecast ini didasarkan pada nilai current intensity saat ini dan sinyal yang diamati oleh satelit pada pola awan siklon dan juga lingkungannya. Untuk soal yang keempat, yaitu jelaskan tentang MCS dan MCC menurut Maddox tahun 1980 dan cara mendeteksinya dengan satelit menggunakan ilustrasi salah satu contoh kasus deteksi MCC. Nah, untuk mula-mula saya sudah mengambil literatur dari Maddox tahun 1980. Nah, di sini juga salah satu hasil visualisasi dari penelitian Maddox. Nah, sistem konvektif skala meso atau MCS atau Mesoscale Convective System menggambarkan kumpulan klaster awan konvektif dan terorganisir di daerah tropis dan garis lintang tengah atau mid-latitude yang membentang ribuan kilometer persegi, namun intensitasnya lebih kecil dibandingkan dengan TC. Nah, MCS membawa curah hujan tinggi dan cuaca buruk yang dapat mengakibatkan banjir dan bencana alam lainnya. Nah, jadi di sini merupakan salah satu klasifikasi yang dibuat oleh Maddox, yaitu untuk meso alpha scale yang memiliki jarak antara 250 hingga 2.500 km dan skala waktu lebih dari 6 jam. Untuk meso alpha scale sendiri, dia akan dibagi menjadi 2 tipe. Nah, tipe yang pertama adalah linear type, yang kedua adalah circular type. Dan kedua tipe ini akan dibagi menurut lokasinya, yaitu tropis dan mid latitude.
Untuk linear type sendiri, untuk di daerah tropis yaitu tropical squall, sedangkan di daerah mid latitude yaitu squall line, sedangkan untuk circular type di daerah tropis yaitu cold cluster tropical storm atau cyclone, atau di sini termasuk ke dalam mesoscale convective complex atau MCC, sedangkan untuk di mid latitude yaitu cold cluster mesoscale convective complex atau MCC juga. Nah, di sini perbedaan mendasar yang harus kita ketahui di antara MCS dan MCC yaitu MCC ini termasuk ke dalam MCS yang termasuk dalam tipe yang sirkular. Nah, jadi berikut untuk penjelasan mengenai MCC-nya. Jadi MCC adalah jenis khusus dari MCS yang ditandai oleh penampilannya dalam citra satelit inframerah. Nah, dia memiliki kriteria ukuran tertentu dan sering terbentuk pada malam hari. Jadi, di penelitian Maddox juga sudah disertakan mengenai karakteristik fisik dari MCC. Nah, yang pertama tentunya adalah ukuran. Jadi, MCC ini yang membedakan MCC dibandingkan dengan MCS lainnya adalah yang paling mendasar adalah ukurannya. Nah, yang pertama, dia pasti memiliki selimut awan dengan suhu infrared yang terus-menerus rendah, yaitu kurang sama dengan dari negatif 32 derajat Celcius dan memiliki area harus lebih dari sama dengan 100.000 km persegi. Nah, sedangkan untuk di bagian B-nya, dia harus memiliki inti awan dengan temperatur kurang dari sama dengan negatif 52 derajat Celcius dan harus memiliki area lebih dari sama dengan 50.000 km persegi. Nah, MCC sendiri sering berkembang dari squalene yang bergabung menjadi sistem kompleks yang memenuhi kriteria dari MCC. Nah, MCC sendiri juga terbentuk dalam kondisi adveksi udara yang kuat, yaitu adveksi udara hangat yang kuat, adveksi kelembapan, konvergensi permukaan, dan divergensi di lapisan atasnya. Nah, jadi di bawahnya dia akan mengandung pusat tekanan rendah yang berputar secara siklonik atau konvergensi di permukaan dan terbentuk mesoscale convective vortex, dan pusat tekanan tinggi berputar antisiklonik di lapisan atas. Nah, jadi kita bisa menginisiasi keberadaan dari MCC ini apabila ukuran dari A dan B ini terpenuhi. Nah, sedangkan untuk durasinya, dari ukuran ini, ukuran A dan B harus memenuhi periodenya, yaitu lebih dari sama dengan 6 jam. Untuk maksimum extend-nya, dia memiliki selimut awan dingin yang berdekatan dengan temperatur kurang dari sama dengan negatif 32 derajat Celcius yang mencapai jarak maksimumnya. Nah, untuk ukurannya sendiri, dia pasti memiliki eksentrisitas lebih dari sama dengan 0,7 pada saat maksimum extend atau pada ukuran maksimum. Nah, sedangkan MCC sendiri, dia akan terminate atau dia akan berhenti saat dia tidak memenuhi ukuran A dan B lagi. Untuk studi kasusnya sendiri, saya mengambil jurnal yang berjudul Studi Kejadian Mesoscale Convective Complex atau MCC di wilayah Papua bagian selatan pada 9 hingga 10 Mei 2018 yang ditulis oleh Ilham Fajar Putra Perdana, Yoza Indra Rismana, Ferdian Adi Prasetya, dan Pak Adi Mulsani. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik MCC, distribusi curah hujan pada saat MCC, dan kondisi atmosfer saat siklus hidup MCC di Papua bagian selatan pada 9 hingga 10 Mei 2018. Nah, pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa MCC mencapai luas maksimum sebesar 460.000 km persegi pada saat dini hari dan pada saat pagi hari juga menjadi melemah. Nah, MCC tersebut bertahan hingga 14 jam dan menyebabkan daerah hujan sepanjang 800 km dan luas 300.000 km persegi dengan intensitas hujan mencapai 40 mm per jam.
Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data satelit Himawari 8 pada kanal infrared pada panjang gelombang 10,8 mikrometer dengan resolusi spasial 0,04 derajat kali 0,04 derajat dan resolusi temporal setiap 10 menit dengan bentuk data netcdf. Nah, jadi untuk mula-mula yang perlu kita lakukan adalah kita mengolah data mentahnya menggunakan MATLAB. Nah, untuk yang pertama kita perlu mengidentifikasi luasan inti tersebut karena MCC sendiri dapat digolongkan menjadi MCC apabila dia memenuhi syarat yang pertama, yaitu memenuhi syarat untuk ukuran atau luasnya. Nah, identifikasi nilai piksel sendiri untuk suhu yang kurang dari sama dengan 241 Kelvin menjadi selimut awan atau SI yang memiliki luas lebih dari 100.000 km persegi. Dan untuk nilai piksel yang memiliki suhu kurang dari sama dengan 221 Kelvin menjadi inti awan atau IA yang memiliki luas lebih dari sama dengan 50.000 km persegi. Nah, untuk yang kedua kita mencari nilai eksentrisitas. Nah, di mana dalam MCC sendiri nilai eksentrisitas harus lebih dari sama dengan 0,7. Untuk rumus eksentrisitas sendiri ada dua, kita tinggal memilih salah satu saja, yaitu YY max min YY min dibagi XX max min XX min. Nah, lalu dimutlakan. Atau bisa juga untuk dibalik, untuk pembilangnya menjadi X dan penyebutnya menjadi Y. Nah, jadi X dan Y ini apa? Jadi X dan Y itu merupakan perhitungan lebih lanjut dari longitude ditambah latitude. Nah, di sini juga menghitung menggunakan metode trigonometri, tapi sebelum kita masuk ke dalam rumus yang ini, kita harus mencari dulu nilai alfanya. Karena nilai alfanya akan menentukan nilai beta, dan akan diinput lagi nilai betanya ke dalam nilai XX dan nilai YY. Jadi di sini kita juga memerlukan nilai N atau total pixel untuk perhitungan agar kita mendapatkan nilai alfanya. Nah, lalu yang ketiga, kita harus mencari titik pusat dengan rumus yang dikemukakan oleh Carvalho dan Jones, di mana di sini kita mencari titik pusat dengan rumus X0 sama dengan sigma N1 XI dibagi dengan N. Nah, untuk perbedaannya dengan yang Y hanya untuk Y-nya dikuadratkan, di mana XI adalah piksel ke I pada sumbu X, X0 dan Y0 merupakan notasi pusat atau dari senternya, untuk YI adalah piksel ke I pada sumbu Y, sedangkan N merupakan luasan area atau total pikselnya. Nah, pada penelitian ini, visualisasinya kita akan menggunakan perangkat lunak Open Grid Analysis and Display System atau GRADS yang digunakan untuk menampilkan data dari citra satelit infrared. Nah, berikut merupakan hasil dari penelitiannya, yaitu visualisasi datanya, atau di sini saya akan bagi menurut stage dari MCC-nya. Nah, jadi di gambar 3 ini menghasilkan distribusi dan evolusi dari MCC yang tumbuh di Papua bagian selatan yang teramati dari temperatur brightness dalam derajat Celcius citra satelit Himawari 8. Nah, di mana A dan B ini merupakan kondisi sebelum kejadian, jadi belum ada MCC yang terdeteksi. Nah, di sini pada jam 15 dan di sini pada jam 19 WIT, dan untuk gambar C dan D merupakan proses MCC yang memenuhi kriteria Maddox yang mulai tumbuh pada 20 dan 00 WIT. Nah, jadi di sini sudah masuk ke dalam fase genesis and development. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah mulai terjadi thunderstorm di wilayah yang kondisinya mendukung untuk adanya konveksi. Nah, pada tingkat menengah, masuknya udara yang sejuk menghasilkan downdraft yang kuat. Jadi pada MCC ini akan terjadi downdraft yang kuat. Nah, pada fase development atau terbentuknya dari MCC stage ini, sistem akan mulai merespon keberadaan aliran hangat yang tidak normal dalam lapisan
aliran masuk atau di sini pada pertengahan troposfer, misalnya pada lapisan 750 hingga 400 milibar. Nah, di bagian permukaan ini atau di bagian depannya, hembusan angin akan terus keluar dari masing-masing badai untuk bergabung menghasilkan batas aliran udara dingin mesotinggi yang besar. Nah, aliran masuk udara lembab dan tidak stabil dalam jumlah besar dan kuat terus berlanjut dan sistem berkembang dengan cepat. Nah, karena sistemnya berkembang dengan cepat, maka kita akan masuk ke stage selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu pada kondisi matang atau mature, atau di sini terlihat sekali pada gambar E, F, G, dan H. Nah, ini terjadi pada waktu 01, 02, 03, dan 05 WIT. Nah, pada fase mature ini atau matang, elemen konvektif yang kuat terus terbentuk di wilayah di mana aliran masuk tingkat rendah menyediakan bahan bakar yang sangat tidak stabil untuk sistem. Jadi, di sini bahan bakar dari MCC itu akan terus masuk, sehingga MCC akan semakin tidak stabil dan selalu terbentuk. Nah, efek dari adanya stage mature ini adalah thunderstorm yang hebat masih mungkin terjadi, namun jenis cuaca penting yang utama dan pasti terjadi kemungkinan besar adalah hujan lebat di wilayah ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu dissipation atau peluruhan yang terdapat pada gambar I dan J. Nah, di sini MCC mengalami peluruhan pada pukul 07 dan 10 WIT. Sedangkan pada kondisi gambar K dan L, kondisi MCC sudah sepenuhnya tidak memenuhi kriteria Maddox pada pukul 13 hingga 16 WIT. Jadi pada fase peluruhan atau dissipation akan ditandai dengan perubahan cepat dalam karakter MCC yang dimulai ketika elemen konvektif yang intens tidak lagi berkembang. Jadi tidak ada lagi area konvektif yang intens dan pasokan bahan bakar untuk MCC telah terputus atau dimodifikasi, sehingga MCC akan kehilangan dan diidentifikasi sebagai konvektif skala meso dan tampak kacau dalam citra infrared. Jadi awannya sudah tersebar kembali. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang terakhir, jelaskan tentang kondisi monitoring tropical wave atau observasi dan prediksi di wilayah Indonesia pada periode waktu tersebut digambar. Nah, jadi untuk gambar di bagian yang kiri, untuk 4 gambar pertama yaitu untuk kondisi monitoring observasi, sedangkan untuk di bagian yang kanan menggunakan CFS forecast. Nah, untuk satuan waktunya sendiri yaitu di sini per 1 minggu, jadi untuk 1 minggu pertama, 1 minggu kedua, 1 minggu ketiga, dan seterusnya. Nah, pemetaan ini merupakan pemetaan dari outline wave radiation atau OLR selama 7 hari yang diamati dan diprediksi oleh CFS atau Climate Forecast System di wilayah Indonesia. Nah, OLR adalah pengukuran radiasi inframerah yang dipancarkan dari permukaan bumi ke atmosfer atas. Nah, nilai OLR yang lebih rendah akan diwakilkan oleh peta yang berwarna hijau, di mana aktivitas konvektif yang intens, sementara nilai yang lebih tinggi akan diwakili oleh warna di sini coklat atau oranye, menunjukkan area dengan sedikit awan. Nah, di sini terdapat beberapa lingkaran-lingkaran di mana menunjukkan tempat atau lokasi dari tropical wave. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah MGO yang diwakilkan oleh garis berwarna hitam. Nah, jadi pada minggu pertama pada tanggal 29 Mei hingga 4 Juni, dia berada di Pulau Sumatera, dan di sini dia juga berada di Semenanjung Asia. Di sini ada Malaysia dan juga Thailand. Nah,
MGO akan berpropagasi ke timur. Nah, sehingga pada tanggal 5 Juni hingga 11 Juni ini dia aktif di bagian utara Pulau Kalimantan yang meliputi Brunei Darussalam dan juga Malaysia. Nah, dia akan kembali lagi di tanggal 26 Juni hingga 2 Juli, di mana kita bisa melihat bahwa skala yang ditunjukkan oleh MGO menjadi lebih masif dibandingkan sebelumnya. Nah, bahkan dia meliputi dari Pulau Jawa hingga Papua. Nah, sedangkan pada tanggal 3 Juli hingga 9 Juli akan melanjutkan propagasi dari minggu sebelumnya, di mana dia akan aktif di bagian timur Papua. Nah, MGO tidak terlihat lagi di tanggal 10 hingga 23 Juli. Jadi kita bisa lihat, kita bandingkan dengan diagram Wheeler-Hendon-nya yang menunjukkan skala real-time multivariate MGO-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada bulan Juni, memang MGO ini akan memasuki di kuadran yang ketiga. Nah, di mana di minggu pertama di sini, di tanggal 29 hingga 4 Juninya, dia memang sudah masuk ke kuadran yang ketiga. Dan di sini juga pada di kuadran ketiganya, yaitu pada akhir bulan Juni, dia juga mulai banyak. Nah, di sini dia mulai aktif juga di sekitar maritim kontinen pada minggu-minggu selanjutnya. Nah, namun pada tanggal 11 Juli, nah karena 11 Juli ini sudah masuk juga di bagian forecast yang di sini. Nah, dia sudah masuk ke dalam lingkarannya. Nah, lingkaran di dalam uh, diagram Wheeler-Hendon ini dia menyatakan nilai 1. Jadi apabila dia di dalam lingkaran, maka nilainya kurang dari 1. Jadi nilainya lemah. Nah, jadi saat mulai masuk ke maritim kontinen di sini, dia akan memiliki skala yang lemah. Namun tidak memungkiri bahwa MGO yang aktif dia akan memiliki daerah konvektif. Nah, di sini seperti kita lihat di minggu pertama, dia memiliki daerah konvektif di Pulau Sumatera dan Semenanjung Asia, dan di sini juga memiliki daerah konvektif di bagian timur Papua. Untuk gelombang yang kedua yaitu Kelvin wave. Nah, untuk Kelvin wave sendiri ditunjukkan oleh garis yang berwarna biru. Nah, Kelvin wave sendiri dia akan berpropagasi ke arah timur dan bisa kita lihat bahwa dia hanya aktif pada saat-saat sangat tertentu saja. Nah, seperti pada minggu pertama pada tanggal 29 Mei hingga 4 Juni, dia hanya aktif di bagian utara Sulawesi yang meliputi Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Nah, sedangkan pada tanggal 5 Juni hingga 11 Juni tidak nampak lagi di mana keberadaan dari Kelvin wave-nya. Sedangkan untuk tanggal 12 Juni hingga 18 Juni, pergerakannya lebih masif dibandingkan sebelumnya, yaitu berada di Kalimantan bagian barat, Malaysia, dan juga Provinsi Riau. Sedangkan untuk minggu-minggu selanjutnya, pergerakan dari Kelvin wave juga tidak terlalu terlihat, sepertinya juga tidak tidak aktif di Indonesia. Untuk gelombang selanjutnya yaitu Equatorial Rossby wave yang ditunjukkan oleh garis berwarna merah. Nah, Equatorial Rossby atau ER berpropagasi ke arah barat dan umumnya memiliki waktu propagasi yang lebih lama. Nah, ini ditunjukkan oleh pertanyaan di nomor 2 sebelumnya. Nah, untuk minggu pertama pada tanggal 29 Mei hingga 4 Juni, untuk Equatorial Rossby terlihat di bagian Nusa Tenggara. Nah, dan juga sedikit di Jawa Timur. Untuk pada tanggal 5 Juni hingga 11 Juni hanya terlihat sedikit saja di bagian selatan Laut Jawa dan propagasinya meningkat sehingga lebih masif di tanggal 12 Juni hingga 18 Juni yang berada di utara Maluku dan di bagian Samudra Hindia.
Nah, sedangkan pada tanggal 19 Juni hingga 25 Juni, pergerakannya juga menjadi lebih masif di bagian utara Pulau Sumatera dan melingkupi sedikit di Pulau Sumatera dan di Semenanjung Asia. Dan juga dia juga aktif di bagian Samudra Hindia. Untuk tanggal 26 Juni hingga tanggal 2 Juli, untuk propagasinya sendiri dia berada di bagian Kalimantan Utara dan Selatan Timur Papua. Sedangkan untuk pada tanggal 3 Juli hingga 9 Juli, dia akan meluas di Papua dan Pulau Sumatera dan juga di bagian Nusa Tenggara. Sedangkan pada tanggal 10 hingga 23 Juli pergerakannya tidak semasif sebelumnya. Untuk pada tanggal 10 Juli hingga 16 Juli hanya meliputi sepertinya di bagian atas Malaysia, atau di sini bisa kita prediksikan bahwa dia berada di Thailand. Dan untuk tanggal 17 hingga 23 Juli dia berada di Selat Sunda. Nah, namun saat kita melihat dari equatorial Rossby wave sendiri, beberapa bagian dari equatorial Rossby wave dia membawa daerah konvektif yang kuat. Hal ini dibuktikan oleh daerah dengan OLR yang sangat rendah. Seperti di tanggal 19 hingga 25 Juni, di tanggal 26 Juni hingga 2 Juli, dan juga di tanggal 3 Juli hingga 9 Juli. Untuk gelombang selanjutnya yaitu low frequency wave. Nah, low frequency wave ini ditunjukkan oleh garis yang berwarna ungu. Nah, perlu kita ketahui yang pertama yaitu low frequency wave. Dia memiliki periode yang paling lama ketimbang dibandingkan gelombang-gelombang yang lain, di mana bisa mencapai lebih dari 120 hari. Nah, gelombang ini sebenarnya bisa berpropagasi baik ke arah barat maupun ke arah timur. Hanya saja di sini dia berpropagasi ke arah timur dari Maluku atau bagian Papua Barat hingga di bagian timur Papua. Nah, gelombang ini akan berpropagasi secara perlahan dibandingkan equatorial wave yang lain. Jadi dia akan bergerak secara perlahan, misal dari sini ke sini, lalu bergerak lagi semakin ke timur, semakin ke timur. Namun di sini dia sedikit bergerak ke barat, lalu di akhir-akhir dia akan berpropagasi ke timur secara terus-menerus. Nah, luasan yang terdampak oleh low frequency wave ini juga tidak semasif dari gelombang-gelombang yang lain dan juga memiliki dampak yang lebih kecil dibandingkan gelombang yang lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu dampak yang terjadi di Indonesia, dan di sini saya akan membandingkan antara CFS forecast dengan model WRF. Nah, untuk yang pertama yaitu saya mengambil dari postingan info BMKG di Instagram, yaitu untuk informasi mengenai bibit siklon tropis 98W yang terpantau di Laut Filipina. Dan ini berdampak di Indonesia di daerah Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara yang memiliki beberapa dampak, yaitu hujan sedang hingga lebat, gelombang laut yang tinggi, dan juga angin kencang. Nah, di sini kita akan bandingkan dengan CFS forecast-nya. Memang pada tanggal 26 Juni di daerah Sulawesi dan juga Maluku akan mengalami daerah konvektif yang lebih intens dibandingkan dengan Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, sedangkan untuk prediksi curah hujan, di sini saya mengambil dari web meteo BMKG menggunakan model WRF, di mana data awalnya dari tanggal 16 Juli hingga tanggal 20 Juli, jadi dari tanggal 16, 17, 18, 19, hingga 20. Nah, akan dibandingkan dengan CFS forecast-nya dari gambar ke-7 hingga gambar ke-8. Nah, pada waktu tersebut memang pergerakan equatorial wave di Indonesia tidak begitu masif seperti di minggu-minggu sebelumnya. Nah, dan untuk prediksi model curah hujannya juga tidak mengalami perubahan atau peningkatan yang signifikan, kecuali di daerah Kalimantan Utara yang juga akan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat.
Nah, di sini untuk tanggal 16 Julinya di daerah Kalimantan Utaranya memang mengalami daerah yang hujan lebat hingga hujan yang sangat lebat. Nah, untuk video ini sudah cukup. Apabila ada kesalahan baik dari saya dalam berkata-kata maupun terdapat kesalahan informasi dapat dikoreksi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.